Akhlak adalah kunci utama dari sebuah ajaran agama. Apapun agamanya, akhlak, perilaku yang baik adalah suatu ajaran yang paling pokok dalam sebuah agama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak definisi tentang agama, tetapi ada satu definisi yang sangat menakjubkan diungkapkan oleh seorang yang bernama Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, bahwa agama adalah akhlak. Karena itu pula dalam sebuah kesempatan beliau menyampaikan bahwa jangan kau tutupi keburukan akhlakmu dengan ibadah yang banyak, tetapi tutupilah kekurangan ibadahmu dengan akhlak yang baik. Bahwa seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak orang yang tampilannya amat sangat soleh, tapi kemudian justru kesolehan individualnya tidak berbanding lurus dengan kesolehan sosialnya. Kadang-kadang ada orang yang begitu baik di dalam bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya, tetapi seringkali ia tidak mampu menahan dirinya dari mencaci kepada sesamanya. Bahkan hanya gara-gara perbedaan pandangan atau perbedaan fikih. Ustadz Jalal kemudian memberikan contoh bagaimana berakhlak dengan baik. Bahkan beliau menulis buku berjudul Dahulukan Akhlak di Atas Fikih. Dahulukan akhlak di atas fikih di sini bukan berarti meninggalkan sama sekali fikih itu sendiri, tetapi bagaimana kita menyesuaikan antara fikih yang satu dengan fikih yang lain. Ketika Anda datang ke sebuah masjid, sholat subuh misalnya, dan di sana tidak melakukan kunut, sementara dalam keyakinan Anda bahwa kunut itu adalah sunnah, maka Ustadz Jalal menyampaikan boleh kita meninggalkan pahaman kita untuk mengikuti fikih yang lain demi menghindari perselisihan antara kita sesama umat muslim. Akhlak adalah kunci utama dari sebuah ajaran agama. Apapun agamanya, akhlak, perilaku yang baik adalah suatu ajaran yang paling pokok dalam sebuah agama. Kita boleh tak bersepakat tentang ketuhanan, tentang akidah, tentang hal-hal yang lainnya, tetapi seluruh agama sepakat bahwa akhlak yang baik adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Seringkali kita menganggap bahwa orang soleh itu adalah mereka yang banyak di masjid, banyak mengaji, dan seterusnya. Dan mereka yang kemudian mengambil jalan membantu kepada sesama, kita anggap hanya adalah orang yang baik dan tidak menganggapnya sebagai orang yang soleh. Padahal sejatinya sebagai muslim yang baik, kesolehan sosial dan kesolehan individual harus berbanding lurus. Bahkan sebetulnya kesolehan sosial itu harus lebih utama. Iblis terusir dari surga bukan karena ibadahnya yang kurang, tetapi ia tidak berakhlak. Salah satu pernyataannya yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran adalah ana khairam minhum, aku lebih baik daripada dia. Bukan hanya menyesal atau bertaubat atas kesalahan tersebut, malah ia memproklamirkan permusuhan kepada manusia sampai hari kiamat. Iblis bukan tidak bisa beribadah, tetapi dia justru memiliki banyak ibadah, akan tetapi ia tidak memiliki akhlak yang baik. Karena itu Rasulullah SAW diutus di permukaan bumi ini. Salah satu tugas utama beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis misalnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mereka yang tidak memiliki akhlak yang baik kepada sesamanya, bahkan kepada tetangganya, ia diancam akan menjadi penghuni neraka. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang perempuan yang sangat taat beribadah, ibadahnya sangat banyak. Ia tidak pernah lupa untuk selalu beribadah malam atau yang disebut dengan sholat tahajud. Ia bahkan berpuasa di siang harinya. Akan tetapi katanya ia selalu menyakiti tetangga. Apa kata Rasul? Ia tempatnya di neraka. Lalu kemudian ada seorang lagi yang mungkin ibadahnya kepada Allah sangat sedikit, tetapi ia senantiasa rajin membantu kepada tetangga atau setidak-tidaknya menjaga lisannya untuk tidak menyakiti tetangga. Dan kata Rasulullah bahwa ia ditempatkan ke dalam surga. Jadi teman-teman, jangan sampai ibadah kita yang begitu banyak, sholat kita yang begitu khusyuk,
puasa kita yang begitu rutin kita lakukan itu sia-sia belaka oleh karena kita sering menyakiti tetangga atau kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita senantiasa berzikir memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di samping yang lain kita mencaci, kita melaknat orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan kita semua menjadi mukmin yang baik. Demikian, ja'alallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.